Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Podcast kali ini akan menjelaskan tentang aliran surrealisme. Tentunya saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani salah satu rekan saya yaitu Kak Dela Laraswati. Halo Kak Dela, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Kak Dela kesibukannya selain sekolah apa sih? Ya seperti biasanya. Ya pengacara. Pengacara apa pengacara? Pengangguran banyak acara. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya aja. Apa sih sebenarnya aliran surrealisme itu? Mungkin Kak Dela bisa menjelaskan. Sebelum ke aliran surrealismenya, mungkin kita lebih baik mengetahui apa sih aliran itu sendiri. Apa sih aliran? Jadi aliran itu adalah pergerakan seniman-seniman yang memiliki satu prinsip dan gaya atau style yang sama dalam menciptakan karya yang tercetus dalam periode waktu tertentu. Dan kalau surrealismenya sendiri itu adalah aliran yang menggambarkan kontradiksi antara konsep mimpi dan kenyataan, dan gambar yang menunjukkan objek nyata dalam situasi yang tidak mungkin seperti mimpi dan alam bawah sadar manusia. Oke. Nah, kira-kira kapan sih atau awalnya diperkenalkan si aliran surrealisme? Aliran seni surrealisme ini pertama kali dikenal pada tahun 1920-an. Hal ini dibuktikan melalui karya berdasarkan André Breton pada goresan pena Manifesto Surrealisme pada tahun 1924. Dalam karyanya, André mendeskripsikan unsur surrealisme melalui goresan pena. Kemudian akhirnya aliran karya seni surrealisme ini berhasil berkembang karena seni sastra seni rupa. Tetapi banyak perdebatan dalam hal itu semua. Perdebatan antara tentang kapan tepatnya genre karya seni ini berakhir. Jadi genre ini tuh berakhir dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi terdapat pula yang beropini bahwa kematian André Breton dalam tahun 1966 sebagai akhir berdasarkan seni surrealisme. Namun beberapa ahli mengklaim bahwa jenderal tersebut itu muncul dari tahun 1917 melalui karya Giorgio de Chirico yang menghadirkan pemandangan trotoar kota yang tampak seperti gaya halusinasi. Chirico akhirnya menyerah pada gaya melukisnya, tetapi karyanya mendesak Max Ernst untuk mengadopsi gaya yang sama. Oke, itu ya awal diperkenalkannya aliran surrealisme ini sendiri. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan keunggulannya si aliran surrealisme ini? Kelebihannya itu yaitu tadi, ketika penonton atau penikmat seni itu ketika mereka mengapresiasi lukisan bergaya surrealisme, mereka tidak hanya menikmati sebatas visualnya saja. Jadi berbeda kalau kita menikmati sebuah karya realis, semuanya realis fotografis, lukisan seorang perempuan atau kakek tua, kita hanya menikmati sebatas visualnya saja. Ya walaupun pada lukisan tersebut, suatu seniman tersebut pasti memiliki konsep yang ada di dalamnya. Tetapi karya surrealisme ini bagi saya lebih menarik, lebih punya misteri untuk dibedah, dan kadang-kadang misteri yang tidak terpecahkan itulah yang justru membuat karya surrealisme ini menjadi nagih. Ya, jadi orang yang nonton itu kayak lebih ketagihan pada surrealisme ini. Ya, jadi buat orang menjadi ketagihan gitu ya. Nah, kira-kira aliran surrealisme ini punya jenis-jenis nggak sih? Apa aja jenis-jenisnya dan ada berapa gitu? Surrealisme ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu surrealisme ekspresif, dan yang kedua surrealisme dalam fotografi. Nah, kira-kira aliran ini kan tadi ada dua jenis, yaitu ekspresif. Ekspresif itu apa sih? Ekspresif itu cenderung menggunakan otomatisasi dalam pekerjaannya. Jadi mereka lebih ekspresif dengan berbagai simbol abstrak dengan refleks emosional. Biasanya dalam bentuk yang tidak terkait dengan apapun. Dan kalau yang surrealisme dalam fotografi, surrealisme ini menekankan penggunaan teknik akademis rasional untuk menjelaskan gagasan ilusi absurd dan gambar mimpi aneh, termasuk halusinasi sebagai realisme. Ya.
Nah, jadi aliran seni rupa itu pasti banyak ciri-cirinya ya. Kira-kira ciri-ciri dari aliran surrealisme sendiri itu apa aja sih? Aliran surrealisme itu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama itu terlihat seperti fantasi, tetapi tetap berpegang pada referensi dunia nyata. Oke. Yang kedua itu lukisannya tampak lebih aneh dan tidak biasa dari lukisan-lukisan lainnya. Tetapi seniman surrealisme ini memiliki makna tersembunyi pada lukisan tersebut. Yang ketiga, umumnya lukisan ini kontras objek-objek yang tinggi. Artinya, benda-benda besar dikontraskan dengan benda-benda kecil. Dan yang terakhir itu, objek-objek yang ditampilkan diambil dari kehidupan sehari-hari dan digambarkan dalam suasana yang tidak lazim di dunia nyata. Oke, banyak ya juga ternyata ciri-ciri dari aliran surrealisme itu sendiri ya. Nah, jadi kira-kira siapa sih pelukis atau yang menciptakan aliran surrealisme itu dan kenapa dia menggunakan aliran tersebut? Pelukisnya itu sebenarnya ada banyak sekali. Kalau pelukis surrealisme yang sangat terkenal itu ada Salvador Dali. Salvador Dali. Dia lahir pada tanggal 11 Mei 1904. Salvador Dali ini menjadi salah satu pelukis aliran surrealisme yang terkenal di dunia. Salah satu karya Salvador Dali yang paling terkenal yaitu berjudul The Presence of Memory. Lukisan ini menampilkan lukisan suatu jam yang seolah-olah meleleh di padang yang tandus. Selain lukisan ini, Salvador itu juga memiliki berbagai banyak lukisan lainnya. Dan yang kedua itu ada René Magritte. Ia merupakan seniman asal Belgia. Ia lahir pada tanggal 21 November 1898. Ia merupakan pelukis aliran surrealisme yang cukup terkenal selain Salvador Dali. Satu karyanya yang sangat terkenal itu berjudul The Son of Man pada tahun 1964. Terus yang ketiga itu ada André Masson. Ia lahir pada tanggal 4 Januari 1896. André Masson ini dikenal sebagai salah satu tokoh pelukis aliran surrealisme yang karyanya cukup dikenal di dunia. Salah satu karyanya yang sangat terkenal itu berjudul Gradiva pada tahun 1939. Dan yang terakhir itu ada Joan Miro. Ia lahir pada tanggal 20 April 1983. Salah satu karyanya yang sangat terkenal itu berjudul The Beautiful Bird Revealing the Unknown to a Pair of Love pada tahun 1941. Panjang banget ya. Ya, banyak sekali sebenarnya. Tetapi mungkin yang sangat terkenal itu ada 4 tadi itu. Oke. Nah, jadi yang disebutin dari Kak Dela itu tadi kan tokoh-tokoh luar negeri gitu. Kira-kira ada nggak sih tokoh yang dari negara kita sendiri gitu yang kayak terkenal gitu? Jelas ada. Indonesia juga tidak kalah dari luar negeri. Pasti dia mempunyai seorang seniman yang sangat terkenal juga. Ada satu seniman yang juga dia sangat terkenal di mancanegara. Ia bernama Robby Dwi Antono. Ia pria lahir pada tanggal 30 Oktober 1990. Terus seniman ini menetap di Yogyakarta. Jadi dia itu pelukis asal dari Yogyakarta. Karya-karyanya itu dikenal menggabungkan gaya Renaissance dengan surrealisme pop. Jadi kayak menggabungkan antara gaya Renaissance dengan surrealisme pop kayak digabungkan ya. Salah satu karyanya yang terkenal itu berjudul Ballad of a Hero Part 3 pada tahun 2016. Pada lukisan tersebut menampilkan sosok kelinci berbadan gadis perempuan yang duduk di samping kepala toko ranger. Ranger merah itu diambil dari suatu kartun Power Ranger. Pasti tahu kan ya? Kartun Power Ranger ya. Sang kelinci itu nampak sedang memangku otak berukuran kecil. Sedangkan di dalam kepala Ranger merah terdapat jantung yang berukuran besar.
seperti mengisyaratkan pesan emosi dan perasaan yang mengalahkan logika. Selain itu ada juga seniman asal Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Sudibyo. Ia lahir di Madiun, Jawa Timur. Ia lahir pada tanggal 17 Juni 1912. Di Indonesia, aliran surrealisme ini diusung oleh beberapa pelukis terkenal. Salah satu pelukis yang dikenal kalangan seniman karena karya-karyanya yang khas tuh ada Sudibyo. Beliau disebut sebagai Bapak Surrealis di Indonesia karena keunikan karyanya. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu berjudul Dewi Sri pada tahun 1971. Kambul Dewi Sri itu adalah suatu upacara rasa syukur terhadap anugerah Tuhan dalam kebersamaan. Oke, jadi ternyata Indonesia, negara kita ini juga nggak kalah kerennya juga yang ada di luar negeri ya. Kita banyak ada juga pelukis Indonesia. Nah, kira-kira nih kan tadi ada pelukis dari luar negeri, dari dalam negeri. Nah, kira-kira mereka itu melukis itu menggunakan gaya atau asal-asalan melukis gitu? Tentu seorang seniman tidak akan mungkin melukis atau membuat karya tanpa memiliki gaya atau teknik tersendiri. Jadi seorang pelukis aliran surrealisme ini menggunakan gaya lukisan surrealisme, tetapi tidak ditentukan oleh fitur yang dapat dikenali, dan oleh filosofi yang menyampaikan maksud dari karya seni dan mendorong penggunaan teknik tertentu untuk mencapai tujuannya. Oke. Nah, ada tekniknya nggak sih dalam melukis aliran surrealisme ini? Tentu menggunakan teknik. Kebanyakan dari pelukis aliran surrealisme ini menggunakan teknik imajinasi bawah sadar seseorang. Itu diwujudkan dengan menggambarkan gambar seperti mimpi yang abstrak, dan ada bentuk moral yang menceritakan bagaimana orang melihat gambar tersebut. Jadi jika tampak aneh atau berbeda dengan bentuk realis, gambar surrealisme ini tetap memiliki makna. Terus teknik yang sering digunakan pada pelukisan aliran surrealisme ini adalah automatisme. Dalam lukisan ini, automatisme dibuat dengan membiarkan tangan menjelajahi permukaan kanvas tanpa campur tangan dari pikiran sadar. Tanda-tanda yang dihasilkan mereka pikir tidak akan menjadi acak atau tak berarti, tetapi akan dibimbing pada setiap titiknya dengan memfungsikan pikiran bawah sadar sang seniman dan bukan oleh pikiran rasional atau pelatihan karakteristiknya. Oke. Ternyata banyak juga ya itu gaya tekniknya itu banyak juga ya. Nah, aliran seni rupa sendiri kan juga ada aspek-aspeknya nih. Nah, kira-kira untuk aliran surrealisme sendiri itu punya aspek-aspek apa? Aspek yang digunakan dalam aliran surrealisme ini kebanyakan menganut aspek konseptual, karena dalam karya tersebut berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya seni rupa itu sendiri. Oke, jadi itu semua tentang aliran surrealisme ya. Ada kayak kapan diperkenalkannya, pengertiannya, bahkan sampai pelukis-pelukisnya, entah itu yang di luar negeri maupun dalam negeri. Oke, keren, sungguh keren ya. Oke, mungkin cukup segini saja podcast kami kali ini tentang aliran surrealisme. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bisa menjalani di kehidupannya ya. Mungkin ada pesan dari Kak Dela. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Oke, segitu saja. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.